Ini sebenarnya mempertegas kemarin yang soal ramai-ramai itu. Soalnya jadinya muncul soal diksi-diksi mahkamah keluarga dan segala macam. Dan itu mengacu pada keraguan ke depannya Mahkamah Konstitusi apakah bisa menyelesaikan soal konflik pemilu. Karena belakangan ternyata yang banyak disebut di media massa juga yang soal anak presiden itu yang Gibran Rakabumi itu kan akhirnya jadi resmi jadi cawapres. Ya, baik. Terima kasih Yang Mulia Prof. Eni. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas perhatian rekan-rekan media. Saya perlu sampaikan bahwa saya menjadi hakim mulai 1985 itu sudah menjadi calon hakim sampai sekarang, jadi udah 30 sekian tahun. Ya alhamdulillah, saya memegang teguh sumpah saya selaku hakim, memegang teguh amanah dalam konstitusi, undang-undang dasar, amanah dalam agama saya yang ada dalam Al-Quran, sehingga saya sering mengatakan dalam berbagai kesempatan bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika didatangi oleh salah seorang yang bernama Usamah bin Zaid, diutus oleh bangsawan Quraisy supaya bisa melakukan intervensi, meminta perlakuan khusus karena ada tindak pidana yang dilakukan oleh salah seorang anak bangsawan Quraisy. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau tidak mengatakan menolak atau mengabulkan permohonan dari salah seorang yang diutus oleh bangsawan Quraisy itu. Beliau mengatakan, andaikan Fatimah anakku mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Artinya menunjukkan bahwa hukum harus berdiri tegak, berdiri lurus, tanpa boleh diintervensi, tanpa boleh takluk oleh siapapun dan dari manapun. Alhamdulillah, dalam semua perkara sejak saya menjadi hakim, dan saya sesuai dengan ira-ira dalam sebuah putusan, sama putusan yang di Mahkamah Agung. Jadi saya itu hakim konstitusi yang berasal dari Mahkamah Agung. Ira-ira putusannya sama dengan di sini. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dari putusan itu selain bertanggung jawab kepada bangsa, negara, masyarakat, tetapi yang paling utama adalah bertanggung jawab pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam sebuah perkara apapun, itu yang saya lakukan, alhamdulillah sampai hari ini. Terkait dengan pertanyaan rekan-rekan ataupun berita yang sudah begitu luas, luar biasa, masalah konflik kepentingan dan sebagainya. Nah, rekan-rekan dipersilakan untuk membaca, mengkaji putusan Mahkamah Agung nomor 004/PUU /1/2003. Mulai dari situ kawan-kawan sekalian bisa mencermati apa sih makna konflik kepentingan, konflik of interest terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Satu hal yang perlu disampaikan juga sebelumnya dan nanti bisa baca dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa Mahkamah Konstitusi mengadili norma sebuah undang-undang, bukan seperti peradilan pidana atau perdata di Mahkamah Agung.
Yang kedua, putusan nomor 5 garis miring PUU garis datar 4 garis miring 2006. Yang ketiga, putusan nomor 97 garis miring PUU garis miring 11 garis miring 2013. Dan yang keempat, putusan nomor 96 garis miring PUU garis datar 18 garis miring 2020. Nah, pertanyaan adik-adik wartawan, rekan-rekan media bisa terjawab di sini. Kalau saya mengatakan secara panjang lebar, ya mungkin tidak pada kesempatan ini dan nanti mungkin di majelis kehormatan. Tetapi yang pasti untuk mengetahui lebih awal apa sih makna konflik kepentingan di Mahkamah Konstitusi. Kalau pertanyaan itu diajukan ke misalnya hakim pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, atau semua peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung selain dari peradilan umum, ya peradilan agama, pengadilan tun, peradilan militer. Tapi di sini sekali lagi yang diadili itu adalah norma pengujian undang-undang. Jadi norma abstrak itu diadili, bukan mengadili fakta atau sebuah kasus. Itu yang bisa saya sampaikan. Nanti selebihnya tentu kami semua termasuk Yang Mulia Prof. Eni akan mempertanggungjawabkan pada majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi. Mungkin itu. Terima kasih. Saya kembalikan pada Yang Mulia Prof. Eni. Ya, baik, saya kira